Wah, hari ini semangat sekali. Terima kasih untuk Anda yang tetap hadir bersama dengan kami, komunitas Bunda Kudus Bindoman. Suara saya sudah agak mending, kemarin bindeng banget. Mungkin pada banyak yang batuk pilek ya. Teman-teman saya pada banyak batuk pilek, tetapi luar biasa sekali Tuhan diberkati. Kita diberkati oleh Tuhan ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini Anda akan memuji Tuhan bersama dengan teman-teman kami, Lucy, Damayanti bersama tim dan Daniel. Dan nanti saya ajak Anda supaya bisa bersemangat untuk memuji Tuhan. Dan hari ini langsung diimport dari Beijing. RD Joseph Li Pengcui 最牧师，谢谢你今天早上能在我们这里 Komunitas Bunda Kudus， 谢谢上帝保佑，谢谢。Terima kasih, luar biasa sekali. Dia sudah bisa berbahasa Indonesia, mungkin bisa berbahasa Jawa sedikit-sedikit ya. Oh, bisa nyanyi Jawa. Wah, nanti bisa duet sama saya nyanyi lagu Jawa ya. Rek, ayo rek ya. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, kita mau siapkan hati, kita akan menerima berkat dari Tuhan nanti dari Romo Cui dengan syukur atas kasih Kristus. Kan kita semua mensyukuri, kita baru merayakan Paskah walaupun kita masih dalam keadaan duka dengan beperginya Bapak Paus Fransiskus, tapi kita sungguh diberkati Tuhan dengan kematian Yesus yang bangkit untuk kita semuanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. Shalom. Belum semuanya. Shalom. Yuk kita toleh kiri kanan dulu, bilang syukur atas kasih Tuhan. Kita beri tos kiri kanan, kita ngomong syukur atas kasih Tuhan. Syukur atas kasih Tuhan. Puji Tuhan. Ibu bapak yang terkasih di dalam Kristus, baru-baru ini kita sudah merayakan Paskah dengan sukacita. Karena kebangkitan rohnya sungguh mendampingi kita, amin. Amin. Rohnya melekat di dalam hati kita, amin. Amin. Kalau roh itu ada di dalam hati kita, kita mau bersyukur, kita mau bernyanyi, bersorak, menari. Kita mau katakan bila roh Allah ada di dalamku, kita mau menari bagi Tuhan. Amin. Yuk kita menari bagi Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Ayo putar. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Putar lagi. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Belum semua. Saya mau yang sebelah sini lebih semangat lagi. Yuk. Yang sini ya. Jangan mau kalah, nanti siap-siap. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Yang sebelah kanan jangan mau kalah goyangnya. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Putar lagi. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Sekarang bersama-sama, yuk. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari
Tuhan. Masih mau menari? Yuk kita goyang ke kiri ke kanan. Yuk. Semua menari, semua menari, kita ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, puji namanya. Siap-siap ke kanan. Semua menari, semua menari, kita ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, puji namanya. Sekali lagi ke kiri. Semua menari, semua menari, kita ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, puji namanya. Yuk sekarang ke kanan. Semua menari, semua menari, kita ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, puji namanya. Sebelum saya mau undang JJ kita ke depan berdua. Yuk. Kurang kompak kalau enggak ada yang rame-rame ke kiri. Ayo oke. Siap-siap ya, kita ke kiri semua ya. Yuk. Semua menari, semua menari, kita ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, puji namanya. Siap-siap, boleh keluar dari barisan. Semua menari, semua menari, kita ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, puji namanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Terima kasih JJ cantik. Puji Tuhan, oleh kebangkitannya kita sungguh-sungguh mengalami sukacita. Mari kita mau tenangkan hati kita mau tunduk kepala. Sungguh kita merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Roh-Nya yang terus mendampingi kita. Kita mau satu di dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Allah Tritunggal Maha Kudus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Tiada mahkota tanpa salib, tiada mahkota tanpa penderitaan, tiada mahkota tanpa kebangkitan. Biarlah mahkota kemenangan-Mu ini Tuhan senantiasa hidup di dalam hati kami. Kami mau terus bersyukur karena pengorbanan-Mu di kayu salib, karena kasih-Mu Tuhan sungguh terlalu besar bagi setiap kami. Karya-Mu yang ajaib bagi hidup kami. Biarlah melalui kebangkitan ini Tuhan, kami boleh mengalami hidup baru bersama-Mu. Biarlah melalui kebangkitan ini Tuhan, apapun masalah pergumulan kami saat ini, masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, maupun anak-anak dan keluarga kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kami punya Engkau yang luar biasa. Pengorbanan-Mu di kayu salib, darah-Mu yang terlalu mahal bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami mau mensyukuri setiap salib kami, dan kami mau bersama-sama mengalami penderitaan ini bersama Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, karya terbesar di dalam hidup kami, pengorbanan-Mu Tuhan. Saat ini biarlah Engkau terus menuntun setiap langkah kami untuk terus percaya dan bersyukur atas kasih karunia-Mu. Oleh karena karya terbesar di dalam hidup kami Tuhan,
Kami sungguh mengagumi-Mu Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian kami Tuhan, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Kita mau katakan dengan sungguh hati Tuhan, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kami percaya Tuhan, hanya kami temukan di dalam-Mu. Temukan Ini setiap kali ibu-ibu boleh mengangkat tangan. Ini syukur kami Tuhan. Ini pujian kami pujian Tuhan. dari hatiku, Kau lihat setiap tangan-tangan kami, syukur kami. selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Bapa, sungguh karya terbesar bagi hidup kami. Kami boleh Kau selamatkan. Oleh karena kasih kuasa-Mu Tuhan, kami boleh mengalami hidup. Sungguh kami mengagumi setiap Engkau di dalam tindakan hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Kasih yang terindah, benar Tuhan, Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi. Sungguh Tuhan, pengorbananmu yang luar biasa di kayu salib terlalu besar bagi kami. Terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Bersyukur Tuhan buat pengorbanan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat salib-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Darah yang tercurah bagi kami, pengorbanan-Mu Tuhan, menyelamatkan hidup kami. Sungguh kami bersyukur. Allah yang setia-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang terlalu mahal bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk mahkota bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Kami sungguh hidup karena anugerah-Mu saat ini Tuhan. Karena kebangkitan-Mu, Kau layakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan. Inilah doa-doa kami. Kami mau persembahkan hanya di dalam satu nama, Kau Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Boleh duduk, silakan duduk. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita sungguh merasakan hadirat Tuhan saat ini. Kita mau masuk lebih dalam lagi, kita percaya kita punya kekuatan di dalam hidup kami. Kita mempunyai satu perlindungan yang luar biasa. Kita mau terus masuk lebih dalam lagi.
kita mau memuji menyembah Tuhan. Tuhan, ini pujian sembah kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Sungguh saat badai menerpa, Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kita mau katakan dengan hati sungguh, Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Benar Tuhan, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau yang layak kami sembah, kami tinggikan. Kami sembah, Kaulah kekuatan kami Tuhan, kota perlindungan kami, tempat kami rindu. Kaulah yang kami sembah, kami tinggikan.
keselamatan-Mu hari ini Tuhan, untuk kuat kuasa-Mu bagi setiap kami, untuk hadirat-Mu bagi setiap hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka pikiran, telinga, terlebih-lebih hati kami, agar firman yang boleh ditaburkan di dalam tanah hati kami boleh bertumbuh, bertunas dan berbuah. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami terus duduk seperti Maria untuk tekun mendengar, mencintai Engkau. Kami siap Tuhan. Kami mau persembahkan Romo yang akan memberikan firman hari ini. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberikan rahmat-rahmat-Mu. Kau curahkan dari ujung rambut sampai ujung kakinya, agar firman yang boleh ditaburkan boleh menjadi kekuatan dan rema bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih atas undangannya, si Bu Ervina dan Bu Maria Vera. Sudah lama diminta, tetapi ya berapa minggu yang lalu aku belum ada tema untuk hari ini. Pikir itu mungkin komunitas yang kecil ya, seperti di lingkungan, ternyata tidak banyak orang. Keluar ke belakang dan lihat ada juga online umat dari Bapak Ibu dari luar negeri ya, dari kota yang lain juga ikut. Ya, aku tidak dengar, tapi malu karena mayoritas di sini ibu. Cuma kami ber-11 laki-laki ya, tidak banyak. Itu kondisi seperti gereja kita sekarang ya, itu mayoritas aktif di gereja kita itu ibu-ibu, bukan laki-laki, kecuali romo-romo ya. Nah, tema hari ini itu syukur atas kasih Kristus, sebab Paskah akan penghormatan atas kasih itu tema dari Bu Elvina, karena aku masih bingung ya, tidak tahu apakah aku bisa sharing dengan Bapak Ibu. Jadi mulai ya. Jadi memperkenalkan ya, aku nama saya Yosef Cui Peng SVD. Sekarang bertugas di Gembala yang Baik di GEB. Itu ibu pikir aku koko yang ya, silakan kalau Bapak Ibu ada waktu dan silakan datang ke GEB untuk ikut misa kami di GEB ya. Misa kami singkat, tidak sangat lama. Itu. Nah, oh ya, lupa ada itu. Nah, tema hari ini itu dari Paskah, karena kita baru melewati Paskah, pekan suci, 3 hari suci, dan sekarang tiba di masa Paskah. Jadi dari rangkaian perayaan 3 hari suci, kita merenungkan kasih Tuhan Yesus dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci dan Paskah. Yang pertama,
Sebentar ya. Nah, dari Kamis Putih, kasih yang mempersembahkan dan melayani, makan adalah bagian dari budaya kita sebagai bangsa Asia. Itu apapun kegiatan yang kita lakukan biasanya dilahirkan kita akan makan dan minum bersama. Contohnya setiap kali kalau aku pergi ke lingkungan untuk bimbing misa di sana, setelah itu pasti ada makanan dan minuman dan kita makan bersama atau langsung bawa makanan pulang. Itu beberapa waktu yang lalu dan setiap Jumat malam saya bersama dengan Pantiada Komuni pertama mengunjungi anak-anak Komper. Salah satu tujuan itu penting adalah mengajar para orang tua untuk menghargai sakramen Ekaristi dan menjadi teladan bagi anak-anak mereka dan menuntun mereka untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan tujuan lain adalah mengingatkan para orang tua agar lebih aktif dalam mengikuti misa dan tidak selalu datang terlambat. Ya, kalau datang terlambat itu adalah budaya, bagian budaya dari Indonesia ya. Kalau aku misa di lingkungan dijemput selalu terlambat. Kalau misa di gereja bahkan saat aku khotbah dan lihat juga umat-umat datang terlambat. Ya. Jadi ketika kami kunjung anak-anak Koper dan juga mendorong orang tua mereka yang datang jangan terlambat. Nanti aku cerita ya. Anak-anak yang mengikuti perjalanan komuni pertama sangat merindukan untuk menerima Yesus Kristus. Mereka mau tahu seperti apa rasanya roti dan darah Kristus. Kerinduan mereka sungguh besar. Kita semua juga pernah memiliki kerinduan seperti itu terhadap Yesus. Tetapi seiring bertambah usia dan semakin sering kita menerima komuni atau mengikuti misa dan kita justru kehilangan perasaan terhadap Ekaristi, terhadap Yesus Kristus. Yang pertama itu sakramen Ekaristi, Yesus mempersembahkan dirinya sendiri. Pertama, sakramen Ekaristi adalah unjuk kasih Allah yang terus menjelma bagi umat manusia. Untuk menyelamatkan manusia, Yesus Kristus memilih menyesuaikan dirinya dengan kelemahan dan keterbatasan manusia. Ia memilih untuk menjadi manusia biasa dan membawa keselamatan dengan cara yang paling sederhana dan biasa. Tuhan tidak menyelamatkan manusia secara ajaib sekaligus, tetapi melalui proses sakramen Ekaristi, dan Ia hadir dan menyelamatkan semua orang, termasuk mereka yang terhalang karena waktu, tempat, dan keadaan, dan sehingga tidak bisa secara langsung bertemu dengan Dia. Dan di dalam Ekaristi, Kristus hadir bukan hanya melalui para imam, tapi juga dalam rupa anggur dan roti, agar seluruh ciptaan Allah mendapat bagian dalam keselamatan dan turut serta dalam tanggung jawab pewartaan sakramental. Kedua, itu sakramen Ekaristi adalah bentuk kehadiran Yesus yang paling sederhana. Mari kita lihat satu video ya.
does occur, you may believe the word of the Lord. Jesus told him, "Have sight, your faith has saved you." The Gospel of the Lord. And so, with the angels and all the saints, declare your glory. As with one voice we acclaim, the body and blood of our Lord Jesus Christ. He took bread, and giving thanks, broke it, And gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." My Lord and my God. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menonton film ini ya. Aku sering nonton film ini karena kalau saya pimpin misa itu seperti Bapak Ibu berdoa juga kadang-kadang
merasa membosankan. Itu kalau aku bimbing misa setiap hari juga, ya, kadang-kadang kurang fokus, nanti tidak bisa konsentrasi bimbing misa. Jadi kalau merasa tidak bisa fokus misa, lalu nonton lagi, ya, ulang lagi, sehingga kita sadar, ya, kita merayakan misa tidak hanya dengan umat di gereja kita, dengan semua orang kudus, malaikat kita, dengan semua orang. Setiap kali akan terjadi seperti itu. Ini cuma film, mungkin show, tapi ternyata ini yang benar mungkin lebih besar. Ya, kita harus serius, ya, ikut misa, jangan datang terlambat dan ngobrol sama teman-teman. Setelah terima komuni duduk di sana dan langsung mulai omong, itu tidak menghormati kepada Tuhan, kepada liturgi kita. Jadi kita harus sadar, ya. Kalau tahu, pasti kita bisa fokus kepada misa. Ini kadang-kadang umat juga merasa, ya, kami khotbah juga tidak baik, mungkin kurang artinya. Tapi kita datang ke sini tidak hanya untuk mendengarkan apa yang Romo omong, itu mendengar sabda Tuhan. Ya, kita ikut misa tidak karena Romo ini. Ada umat juga tanya jadwal aku tidak mau kasih, karena kita ikut misa, datang ke sini untuk merayakan misa tidak hanya karena Romo, itu karena misa. Kalau aku tidak di sini, kamu tidak ikut misa di sini, itu untuk apa? Itu. Jadi kita harus tahu, ya, kita ikut misa itu karena Tuhan, karena iman kita, bukan karena seseorang. Betul. Jadi Yesus mempersembahkan dirinya sendiri dan hadir melalui sakramen Ekaristi di tengah kita. Bagi kebanyakan orang, Allah itu maha tinggi dan sulit dijangkau. Meski 2000 tahun yang lalu Yesus telah menjadi manusia, orang pada zaman sekarang sulit merasakan kehadirannya. Tetapi melalui Ekaristi, Yesus hadir dengan cara yang mahasiswi, yaitu melalui makan dan minum yang ada di setiap budaya dan bangsa. Dan Ekaristi adalah sebuah perjamuan sederhana, tetapi menjadi jalan bagi kita untuk menyentuh Allah, karena Ekaristi telah dikuduskan oleh Yesus sendiri. Dan Ekaristi memiliki dua bagian penting, yaitu sabda dan santapan. Melalui sabda kita mendengarkan ajaran Yesus dan bersatu dengannya secara rasional dan batinnya. Dan melalui santapan kita memakan Yesus agar ia masuk ke dalam hidup kita sempurna dan sepenuhnya, yang kita pun turut ambil bagian dalam hidupnya. Jadi sesuai hukum gereja kita, ya, kalau kita datang gereja ikut misa terlambat, sudah lewat bacaan, itu artinya kita harus ikut misa berikutnya, atau tidak ada misa lagi sebelum minggu yang lalu ikut misa hari Minggu, ya, harus minta pengampunan dosa, karena itu dosa besar. Di sini banyak umat tidak menyadari, ya, tidak tahu. Jadi minggu yang lalu aku beritahu umat, Bapak Ibu harus tahu, ya, kalau datang ke gereja terlambat harus ikut misa berikut. Kalau tidak, dan minta pengampunan dosa. Aku sudah siap. Itu ternyata sehingga mereka datang, ya, mempersiapkan diri sendiri, ya, hati kita belum siap dan langsung mulai. Itu kita harus seperti asisten imam, ya. Mereka datang sangat awal, 20 menit atau setengah jam sebelum misa sudah di gereja. Jadi saat menghadiri misa kita tidak boleh hanya datang untuk mendengar, tetapi juga harus menerima tubuh dan darah Kristus. Maka jangan sampai datang terlambat. Itu kehadiran sakramen Ekaristi menjadi dunia sebagai surga dan pribadi manusia sebagai istana Allah.
berkat kehadiran Putra, tempat manapun ia kunjung akan menjadi surga. Melalui rahmat sakramen pembaptisan kita diingatkan sebagai muridnya dan sebagai bait Allah. Namun melalui ekaristi kita menjadi lebih sadar karena ketika menerima tubuh dan darah Kristus kita benar-benar merasakan menjadi bait Allah. Tempat tinggal kita juga ikut dikuduskan menjadi kediaman Allah dan menjadi surga di bumi. Jadi kita, saya lebih formal ya. Saya sudah kunjung Masjid Agung di Surabaya. Ketika kami masuk harus lepaskan sepatu karena itu tempat suci. Nah, gereja kita juga tempat suci. Jangan pakai sandal dan langsung masuk. Atau pakai pakaian tidak sopan yang atau pendek tidak melalui lutut dan tidak boleh. Kalau Bapak Ibu sudah pernah di Eropa, kalau kunjung masuk gereja, mereka lihat tidak sopan langsung kasih satu pakai shawl, ya sehingga menghormati kepada Tuhan. Ini bait Allah, ini tempat suci, kita harus menghormati. Itu lebih formal. Maka ekaristi ada bukti kehadiran nyata Yesus Kristus di dunia, cara yang paling mudah untuk menjumpainya dan sarana paling kuat untuk mengkuduskan kita serta tempat tinggal kita. Lalu kedua itu lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Dan setiap misa kita akan mendengarkan kalimat ini. Yesus berkata, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Itu apa saja yang harus kita lakukan saat Last Supper Yesus membasuh kaki para murid. Itu yang teladan cinta kasihnya. Setiap tahun kami SVD dari Jungguo yang bertugas di seluruh dunia yang masih muda akan sharing tentang pengalaman kami di tempat yang kami tugas. Nah, aku sudah pasti sharing tentang pengalaman yang bahagia di Indonesia. Tapi hari ini aku mau sharing satu pengalaman dari salah satu konfrater yang bertugas di Bolivia. Menurut saya itu sangat cocok dengan ekaristi. Iman ini melayani komunitas adat yang tersebar di berbagai wilayah di sepanjang sungai Amazon. Dan karena letaknya yang jauh dan terpencil, satu komunitas hanya bisa merayakan misa sekali dalam setahun. Artinya mereka hanya menerima komuni sekali dalam setahun, tapi kita setiap hari ya. Maka kedatangan seorang imam adalah hal yang sangat dinantikan dan sangat dirindukan oleh mereka. Agar sesuai dengan jadwal kerja dan berburu masyarakat adat, misa biasanya diadakan setelah makan malam. Seringkali beliau harus mengusir lalat, jangkrik, nyamuk dan banyak serangga lain yang mengganggu dengan tangannya sambil membaca doa-doa dalam misa supaya serangga ini tidak terhingga di atas buku misa, kain altar atau bahkan di hosti dan piala. Dan beliau berkata, ketika aku mengangkat tubuh dan darah Kristus sambil mengucapkan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah piala darahku yang ditumpahkan bagimu dan semua orang demi pengampunan dosa. Yang saya lihat adalah wajah-wajah yang ditempa oleh kemiskinan tetapi masih memiliki semangat penuh harapan akan keselamatan. Dan saya merasa sangat terharu. Kristus yang wafat dan bangkit
sungguh hadir nyata di tangan-tangan mereka. Mereka ini adalah cermin hidup Kristus di daerah sungai Amazon. Terutama pada musim hujan, beliau harus menunggu dijemput oleh warga setempat, kadang-kadang dengan naik kuda, kadang-kadang motor atau perahu kecil. Dan seringkali ketika tiba di komunitas, tubuhnya sudah penuh dengan lumpur. Nah, suatu kali hujan turun sangat deras dan ia menunggu sampai 2 jam, tapi belum ada seorang pun yang datang menjemput. Ia mulai merasa kecewa dan lelah, tetapi setelah itu beliau melihat seorang pemuda berusia 15 tahun yang muncul di depannya. Seluruh tubuhnya basah kuyup dan menggigil kedinginan. Dan imam ini merasa sangat tersentuh dan malu. Pemuda itu dengan sukarela menantang hujan deras dan lapar demi pengantar imam supaya bisa sampai ke komunitas. Malam itu mereka merayakan misa di sebuah pondok kayu yang sangat sederhana. Bahkan beliau dan 3 umat yang hadir tersengat lebah saat misa. Dan rasa sakitnya luar biasa, tetapi beliau mengatakan dalam diri pemuda itu aku melihat Yesus Kristus yang rela mengorbankan diri bagi sesama. Lewat pelayanannya, ia tidak hanya membawa ekaristi kepada orang tua dan para pemuda di komunitas, tetapi ia sendiri telah menjadi Kristus yang ia terima. Itulah realitas konkret kehadiran ekaristi dalam kehidupan umat beriman. Dan ya itulah sharing dari dia, tapi sangat tersentuh untuk saya juga. Jadi aku menulis sedikit tentang pengalamannya, mau sharing dengan Bapak Ibu. Kalau nanti sore atau besok kita merayakan ekaristi, marilah kita bertanya dalam diri, apa makna apa maksudnya sesungguhnya dari korban tubuh dan darah Kristus bagi diriku. Sejauh mana aku menentukan untuk menyambutnya? Apakah aku sadar bahwa sesungguhnya Dia yang lebih dulu mencari aku, agar setelah aku menyembah Dia, aku dikuatkan olehnya dan hidupku menjadi serupa dengannya. Dan apakah Kristus sungguh hadir nyata dalam diriku? Jadi kalau kita ikut misa harus jadi kita bisa tanya diri sendiri, kalau kita sudah merasa bosan dan ikut misa harian atau misa minggu, dan tanya diri sendiri apakah Kristus sungguh hadir di dalam hidup kita. Kedua itu Jumat Agung, kasih yang mengampuni. Ada juga satu. All right, one more thing. Speaking of kids, my mission as a talk show host, yes, I do have a mission. It's not just to entertain, it's to educate, and not just adults, children too. The next generation needs guidance on so many matters, including those of the heart. And so I sat down with a couple of kids named Dean and Arlene to get their thoughts on the mysterious emotion called love. Dean and Arlene, how are you guys doing? Good. How long you been together? As when we got here? Oh, so this is a new relationship? Yes. Yeah. You're both 5 years old? Are you both in kindergarten? Yeah, how do you like it? Good. Yeah. What is love exactly? It's putting someone's needs before yours. Wow. Itu saja, apa itu kasih, itu love. What is love? Itu ada Wendy dan Jamie Shaw, itu sangat terkenal di USA. Tapi
anak itu di dalam video berkata orang tidak boleh terlalu egois karena cinta adalah mengutamakan kebutuhan orang lain. Itu di puncak Kalvari, kata-kata Yesus ketika disalibkan sangat berbeda dengan perkataan mereka yang menyalibkannya. Mereka terus berkata, selamatkanlah dirimu. Para pemimpin juga orang lain diselamatkannya, biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri kalau ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Para serdadu pun berkata, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Bahkan salah satu penjahat yang ikut tergantung menghina dia dan berkata, bukankah engkau Mesias, selamatkanlah dirimu dan kami. Selamatkanlah dirimu, utamakan dirimu, pikirkan dirimu sendiri, bukan demi orang lain tetapi demi kebahagiaanmu sendiri dan kesuksesanmu sendiri, keuntunganmu sendiri, demi harta, kekuasaan, harta diri. Selamat dirimu adalah simbol milik dunia yang menyalibkan Tuhan yang terus diulang sampai hari ini. Cara pikir Allah sangat berlawanan dengan mentalitas egois semacam ini. Pandangan selamatkanlah dirimu bertentangan dengan sabda Yesus Kristus yang justru memilih menyerahkan diri. Dan Yesus tidak menuntut apapun bagi dirinya sendiri. Ia bahkan tidak membela dirinya. Ia berdoa kepada Bapa untuk mengampuni penjahat yang bertobat, terutama di dalam perkataan, ya Bapa, ampunilah mereka. Dari sini kita bisa melihat perbedaan yang sangat jelas dengan mentalitas selamatkanlah dirimu sendiri. Mari kita merenungkan sabda Tuhan ini, ya, kapankah ia mengatakannya. Dan Yesus mengatakan sabda ini pada saat yang sangat istimewa, yang yakni ketika ia sedang disalib, ketika paku menembus pergelangan tangan dan kakinya. Mari kita coba membayangkan rasa sakit luar biasa yang harus ia terima dalam kondisi penuh siksaan itu. Ketika dagingnya terluka oleh penderitaan, Yesus justru memohon kepada Bapa agar mengampuni orang-orang yang menyakiti. Mungkin kalau kita yang berada pada kondisi itu, kita akan berteriak yang melupakan amarah atau protes karena rasa sakit. Tetapi Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Tidak seperti beberapa materi lain dalam kitab suci, Yesus tidak menyerahkan para algojo atau mengancam mereka dengan hukuman demi nama Allah. Ia malah berdoa bagi mereka yang berbuat jahat, sekalipun ia menderita penghinaan, sikapnya bukan membalas tetapi mengampuni. Ya, tentang mengampuni itu mungkin susah, ya. Kalau kita membenci seorang atau dibenci seseorang, kalau kita minta maaf dari orang yang lain atau biarkan diri sendiri mengampuni seorang, terimanya dia lagi, itu susah. Sekarang ada banyak umat ada kesulitan ini dalam keluarga, dalam hidupnya. Mereka minta konsultasi dari Romo, tapi yang penting itu kita harus coba latihan, ya, bagaimana kita mengampuni orang yang lain. Yang pertama mungkin kita harus mengampuni Tuhan, karena Tuhan kasih orang itu ke dalam hidup kita. Karena melalui dia, ya, menghancurkan hubungan ini. Kita mau mendengar suara Tuhan, tapi dia mungkin berlibur, tidak menjawab sesuatu. Dia diam. Ya, kasih pengalaman kepada kita. Jadi kita, ya, coba, ya,
berbicara dengan Tuhan, mengampuni Tuhan. Nah, kenapa? Kenapa biarkan pengalaman seperti itu terjadi di dalam hidup saya? Yang kedua itu kita mengampuni diri sendiri, karena itu kelemahan kita. Ya, mungkin karena kesalahan kita juga menghancurkan orang yang lain. Yang ketiga itu kita coba ya mengampuni orang lain atau minta diampuni oleh dia. Ya, itulah proses. Nah, kita bisa latihan. Pasti ada orang di dalam hidup kita yang kita tidak bisa terima. Ya. Sekarang terjadi banyak. Sesuai aku juga, bagaimana aku terima kakek saya. Ya. Dulu tidak bisa mengerti kenapa kakek selalu pukul aku ketika aku mau membantu opa untuk sesuatu. Ternyata akhirnya itu sekarang sudah mengerti, tapi dulu tidak bisa mengerti. Ini caranya dia mau mengunjung kasihnya, mungkin itu bahaya untuk aku, tapi dia tidak bisa omong, dia langsung pakai sesuatu yang pukul aku, sehingga aku menghindari kondisi yang bahaya. Jadi dulu tidak bisa mengerti. Ketika dia meninggal sudah lama ya, ketika aku bergabung dengan SVD dan coba ya mengampuninya, dan tidak ada kesempatan untuk berkomunikasi dengannya, tapi dari hatinya harus terima ya, harus mengerti, memahaminya. Jadi itu prosesnya juga lama ya, mungkin kira-kira 16 tahun ya, bisa mengerti, bisa terimanya. Sekarang sudah totalnya ya bebas ya dari kondisinya. Tapi pasti ada orang yang lain yang kita juga tidak terima dan kita coba. Ya, ini prosesnya pasti lama, tapi ini pengampunan mengampuni seperti satu anugerah dari Tuhan. Kalau kita minta pasti ada. Ya itu. Kalau aku ingat ya pengalaman seperti itu, dan saudara-saudari yang terkasih ya, Allah pun bersikap demikian terhadap kita ketika kita menderita akibat dosa kita sendiri. Allah juga turut menderita. Keinginannya hanya satu, demi mengampuni kita. Untuk memahami ini, marilah kita memandang Tuhan yang tersalib dan menyadari bahwa pengampunan mengalir dari luka-lukanya yang kudus. Mari kita memandang Yesus yang tergantung di salib dan mendengarkan sabda agung itu, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Sadarilah bahwa belum pernah ada orang yang memandang kita dengan kelembutan dan belas kasih yang seperti itu. Belum pernah kita dipeluk dengan cinta yang semacam itu. Maka marilah kita berkata kepada Tuhan yang tersalib, dan terima kasih Yesus, Engkau mencintai aku dan Engkau selalu mengampuni aku, bahkan di saat aku kesulitan mengampuni diriku sendiri. Dan ketika disalibkan di tengah penderitaan terbesarnya, Yesus menjalani perintah kasih yang tertinggi, yakni mengasihi musuh-musuh kita. Mari kita juga pikir pula orang-orang yang pernah menyakiti, menghina atau mengecewakan kita, orang-orang yang membuat kita marah dan tidak memahami kita atau memberi contoh buruk. Betapa banyak waktu yang kita habiskan untuk memikirkan luka-luka ini. Seringkali kita mengingatkannya, melukai kembali luka yang dipadat dari orang lain, dari hidup atau dari kasih lama. Jadi itu seperti dalam Injil hari ini ya, Yesus yang omong, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan Yesus menyatakan hal ini terus menerus. Allah tidak pernah lelah
untuk mengampuni. Dan kitalah yang seringkali lelah untuk memohon pengampunan, dan tetapi Allah tidak pernah berhenti. Ia bahkan membiarkan dirinya dikalahkan oleh hasrat kerahiman. Itu aku juga mendengar dari para umat atau para pemuda dari komunitas kami, dari komunitas Junggo di Surabaya, dua cewek minta pengampunan dosa dari Romo, tapi ditolakkan. Ini pengalaman yang saya terkejut, ya, terkejut, ya, betul, ya. Heran, nah itu biasanya kami tidak boleh tolak satu umat yang minta pengampunan dosa. Ini totalnya tabu, tidak boleh lah. Tapi terjadi di sini, ya. Kita kalau begitu terjadi, ya, kita harus omong kepada Romo. Jangan budaya di sini, ya, menghormati kepada Romo. Itu benar, tapi jangan terlalu menghormati kepada Romo. Kalau dia lakukan sesuatu yang salah, kita harus omong. Itu berlari kepadanya. Itu jangan diam-diam, nanti merasa diri sendiri, ya, tidak puas dengan keputusannya. Tidak puas atau marah dengan kata-kata Romo, tapi kurang berani untuk omong. Ya, kalau kamu tidak omong, ya mungkin Romo juga tidak tahu, tidak sadari, itu bahaya, ya. Karena kami tidak tahu apa yang kami lakukan yang salah. Umat bergila, marah sekali. Ya, itu bagaimana? Itu kurang komunikasi, juga membiarkan kami selalu lakukan sesuatu yang salah. Ya, kami tidak juga bisa jadi baik. Itu mendorong Bapak Ibu, ya, kalau lihat Romo melakukan sesuatu yang salah, langsung beritahunya. Nah, ini juga baik, ya, itu pertanggungjawaban kita, ya. Jangan diam-diam. Nah, nanti kalau dia jatuh ke dalamnya, bagaimana? Dia keluar dari gereja kita, bagaimana? Nah, itu kasihan, ya. Jadi berani, ya. Tuhan belum berhenti tolak kita. Kenapa Romo mau menolak? Itu tidak boleh, ya. Kita harus, aku tidak juga kurang berani omong seperti itu, ya. Itu cukup. Yang lain jangan omong. Ia bahkan membiarkan dirinya dikalahkan oleh hasrat kerahiman, seperti yang dikatakan Injil Lukas. Yesus datang ke dunia untuk memberikan pengampunan dosa, dan akhirnya Ia memberikan warisan perintah kepada kita untuk mewartakan pengampunan dosa atas namanya. Mari kita tidak pernah lelah mewartakan pengampunan Allah. Next. Sabtu suci, kasih yang menanti. Pada Sabtu suci, seakan-akan seluruh dunia tergelam dalam keheningan. Ya, itu susah, yang penting itu Bapak Ibu bisa mengerti, ya. Karena bahasa saya kalau baca-baca sudah, kalau baca lama, lihat teksnya, wah lama sekali, aku takut dengan kalau fokus kepada bagaimana omong dan kata-kata yang lain, aku tidak bisa omong jelas. Tabir bait suci telah terbelah, tubuh Yesus terbaring di dalam makam, dan bumi diselimuti kesunyian. Pada hari ini tidak ada mujizat, tidak ada pewartaan, tidak ada sorak-sorai, hanya ada diam, kegelapan, dan penantian. Para murid bersembunyi, Bunda Maria menangis, Maria Magdalena menyiapkan rempah-rempah
dalam kesedihan. Dan semua orang bertanya-tanya, ya bukanlah dia berkata akan bangkit pada hari ketiga, mengapa dia belum datang? Itu salib sabda suci melambangkan kasih yang sangat istimewa, yaitu kasih akan penantian. Kasih akan penantian adalah kasih yang tetap bertahan meski tak langsung mendapat jawaban. Dan ini menjadi ujian iman, sebuah cinta yang tetap percaya walau tidak melihat terang. Keagungan sabda suci bukan hanya manusia yang menantikan Allah, tetapi Allah juga sedang menantikan manusia. Dan yang menunggu Petrus kembali, yang menanti Thomas muncul kembali, yang menunggu ada untuk melepaskan kekurangan dan percaya bahwa kasihnya tidak pernah meninggalkan Anda. Dan penantian sebelum kebangkitan adalah bentuk kepercayaan terdalam. Kasih itu rela menunggu dan tidak buru-buru menyerah. Nah, Yesus pun tidak langsung bangkit. Ia rela untuk tinggal di dalam pengalaman terbaling di makam manusia. Ia tinggal bersama kita di dalam penderitaan, di dalam kesunyian, dan di dalam penantian. Jadi Paskah, mengapa saat Paskah kita sudah mendengar Injil dari Lukas, ya, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit. Peristiwa Paskah bukan sekadar akhir cerita yang bahagia, melainkan deklarasi kemenangan kasih yang menyatakan bahwa salib bukanlah akhir. Penderita tidak langsung selamanya. Kematian telah dikalahkan dan kasih pada akhirnya menang atas segalanya. Lalu pada hari Minggu Paskah, nah, itu artinya kasih yang harapan akan kemenangan atas kematian. Nah, itu tulisan yang sangat kecil, ya. Aku pikir cuma para umat ikut acara hari ini, jadi yang menulis yang kecil. Ya. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kematian bukanlah titik, melainkan koma. Nah, hidup tidak berakhir di dunia ini saja, tetapi ada kehidupan kekal yang menanti. Ketika orang-orang yang kita kasih meninggal, kita memang sedih, tetapi dengan iman akan kebangkitan, kita percaya bahwa suatu hari kita pasti bisa bersama, bertemu kembali. Yang dua, harapan akan hidup yang baru. Kebangkitan bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga rahmat yang bisa kita alami setiap hari. Kita bisa bangkit dari dosa, luka batin, rasa rendah diri, dan ketakutan. Nah, seperti kata Santo Paulus, omong, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah cipta baru. Ketika harapan akan terang di tengah kegelapan, tidak peduli seberapa gelap masa hidup kita, pengangguran, sakit penyakit, keluarga yang retak, atau iman yang goyang. Kebangkitan Yesus omong, jangan takut. Salib bukan akhir dari kisah, tetapi kubur yang kosong adalah puncak. Nah, itu dari kemarin, Injil sudah cerita pada hari Minggu kedua, Paskah, hari Minggu Paskah kedua, itu kisah dari Rasul Thomas. Nah, apakah Anda sudah pernah menonton film Conclave, bahasa ini Conclave itu. Film ini cerita tentang yang proses pemilihan paus baru dalam gereja kita. Itu juga hari ini, kemarin malam ada info tentang Conclave, yaitu mulai 7 Mei kita mau pilih
paus baru. Tapi ada calon dari Asia, ada banyak di Facebook aku sudah lihat, wah banyak dari Filipina, dari Hong Kong, dari India, dari yang baru dari Jepang, SVD itu. Tapi kita berharap paus yang dipilih oleh dari Asia lebih, karena panggilan yang paling banyak dari mana? Dari Asia, dari Indonesia, Filipina, Korea Selatan, Vietnam, dari Eropa sudah mati ya. Jadi lebih baik ya. Ada 4 calon paus yang di BBC omong ya, satu dari Italia, satu dari Ukraina, satu dari Filipina, dan yang lain dari Afrika, dari Nigeria. Tapi kita tidak tahu ya. Ini dipilih oleh Roh Kudus, bukan kita. Nah, dalam film Conclave ya, atau Conclave, ada salah satu kalimat yang aku pikir itu banyak artinya, yaitu kepastian adalah lawan dari persatuan dan kematian dari toleransi. Jika hanya ada kepastian tanpa keraguan, maka tidak akan ada misteri dan tidak ada kebutuhan akan iman. Ketidakpastian adalah tempat di mana iman bertumbuh. Saudara-saudari, seringkali kita pun begitu ya, kita mau memiliki iman yang jelas, hidup rohani yang penuh jawaban, doa yang selalu dikabulkan. Kita suka dengan rencana, sesuatu yang bisa diatur dan jaminan yang mutlak. Tetapi iman kita bukanlah ilmu pasti, iman bukanlah sistem logika, iman adalah keputusan untuk percaya, bahkan di saat kita tidak mengerti. Iman bukanlah hasil dari kepastian, tetapi lahir dari kerendahan hati di hadapan misteri. Sering yang mendengar ada dari umat kita, Romo saya sudah berdoa lama, tetapi Tuhan tidak menjawab. Apa gunanya saya terus beriman? Itu kita sudah lupa ya. Bahkan Yesus Kristus pun juga berseru di atas kayu salib, Allahku, Allahku, ya, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu jika Yesus saja mengalami ketidakpastian, keraguan dan penderitaan, maka iman yang sejati bukanlah ketika tidak ada masalah, melainkan berani tetap setia di tangan kegelapan. Iman yang sejati adalah bersedia tetap melangkah maju meskipun tidak ada jawaban, tetap berharap meskipun belum melihat terang, dan karena Yesus yang bangkit memberi kita pengharapan. Tuhan yang bangkit memberi kita harapan. Segala sesuatu yang dilakukan selama hidupnya adalah karena cinta, terutama pada hari-hari terakhirnya di bumi. Ia memberikan contoh yang harus saya ikuti. Semoga kita semua dapat mengalami dan mewujudkan kasih ini dalam kehidupan sehari-hari, kasih yang mempersembahkan, melayani, mengampuni, menanti, dan memberi harapan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih ya. Luar biasa sekali. Kalau boleh tahu Romo Cui asalnya dari mana? Saya asli dari Jungguo Utara, dari provinsi Hebei. Oh, Hebei. Wah, lumayan jauh ya. Nama kota saya Shijiazhuang, selatan dari Beijing. Ya. Selatan dari Beijing. Romo Cui katanya pinter nyanyi lagu Jawa. Ada? Lagu Jawa sudah lupa itu. Sudah lupa. Yang bisa nyanyi lagu Indonesia apa? Tidak.
你可以跟他讲华语的，是台湾来的。哦，他说啊，他可以。他觉得你真的很辛苦啊，刚才讲的。对，讲太辛苦。Dia luar biasa sekali ya. Kalau rupanya dia, kalau saya mungkin kalau mau khotbah bahasa Mandarin juga harus seperti dia gitu juga ya. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Romo Cui. Makasih. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang terbaik, kasih kita semuanya. Cangke, nah, 怎么样? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Makasih. Aku siap satu lagu, tapi mau ya komunitas sekarang itu banyak orang itu tidak bisa. Nggak apa-apa. Kenapa? Banyak orang lebih bagus. Sebentar ya. Lagu apa? Lagu tentang. Bukan lagu Indonesia. Karena aku mau biar kita bersama ya. Kalau berdiri ya. Boleh. Kita lakukan satu apa itu? Lagu. Tangan kiri seperti itu. Nah, tangan kanan ya. Satu tubuh. Oh, bergandengan tangan. Ya. Sudah tahu bagaimana om itu. Ya. Itu. Ini tadi sister aku belajar. Tapi kalau sudah tahu lah kita nyanyikan ya. Oke. Thank you Daniel, pemain keyboard luar biasa sekali. Matur nuwun Yesus. Aku di hadapan Tuhan, Kau curahkan cintamu. Artiku bagimu, cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh dalam banyak dosamu, selingkuh dari cintamu. Hidupku, ampunilah aku, ampuni kesalahanku, ampuni dosaku dalam keraimanmu. Agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Makasih ya. Selamat berkali. Romo Cui, nanti mesti nyanyi sendirian tanpa ini, hanya musik aja. Next time ya. Aku malu karena banyak ibu-ibu. Enggak apa-apa ya, next time ya. Kalau ada banyak papa dan aku semua ibu-ibu malu. Sekarang saya akan nyanyikan sebuah lagu untuk Romo Cui.
呀，我给你唱一首歌，可不可以啊？可以啊。OK 啦。Mau duduk boleh, mau di sini boleh. Sama-sama nyanyi. 主耶稣，我感谢你。你的身体为我而死，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见。主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，太贵是加上一直恩典永留，是我完全的自由，宝贵是加的大能，是我生命。主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是家的恩典，是你所立的约，你的爱永远不会改变。再唱一首吧。主耶稣，我感谢你。你的身体为我而死，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见。主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上一直恩典永留，是我完全的自由，宝贵是加的大能，是我生命。主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是家的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。宝贵是家的加上是命。主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是家的救恩，是你所立的约，你的爱不改变。马卡西，哇！改天我们可以唱一首吗？啊，可以，改天我们可以唱一首。你是不是改天会不会再来这里呢？哎呀，还可以吗？哎，可以。可以啊！吓到我，sekarang keringat banyak gitu. Makasih. Terima kasih. Aku total malu, itu malu. Malu. Kemeringet. Terima kasih Romo Cui. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kami persilakan kembali Lus. Bapak Ibu luar biasa hari ini. Sekali lagi kita mau beri tepuk tangan untuk Romo Yosef Cui. Kayaknya rugi ya yang hari ini nggak datang ya. Hari ini luar biasa. Kalau saya cuma bisa wopu cetau. Tepuji gitu ya, tepuji ya. Bapak Ibu yang sungguh diberkati hari ini dengan firman hari ini
Kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dari semua berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita memberikan yang terbaik. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Kita berikan yang terbaik. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Kita memberikan yang terbaik. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Silakan pengumuman. Shalom, kita dengarkan ada beberapa pengumuman. Puji Tuhan, kita sungguh diberkati karena di hari Selasa tanggal 6 Mei kita bertemu lagi dengan pembawa firman Romo Erwin MSF dari Semarang ya? Dari Semarang. Hah? Jakarta apa? Semarang, dari Semarang. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini di lantai 2 ya? Di lantai 2 ya, di aula lantai 2. Jangan lupa kita juga akan bersuka cita bersama karena ketua komunitas kita berulang tahun. Kemudian pengumuman berikutnya, sungguh kita diberkati Tuhan karena Tuhan boleh memakai Romo Joni untuk boleh mengadakan adorasi ekaristi mata air kesembuhan bagi yang sakit. Semua yang hadir di tempat ini sudah ada undangan? Ada ya? Yang belum langsung segera nanti ke sekretariat, undangan senilai 25.000 saja untuk mengganti konsumsi. Dan jangan lupa berita ini disebarluaskan ke teman, saudara, famili, semua yang ingin memperoleh rahmat kesembuhan untuk diajak dan bersuka cita bersama tanggal 16 Mei ya. Harinya hari Jumat di BJ Junction, di BJ Junction Ballroom ya, Bubutan di Ballroom BJ Junction lantai berapa itu Fer ya? Lantai 9 ya. Kita juga awali dengan misa selebran Romo Joni, Romo Eko sebagai pembimbing kita dan juga Romo Effendi nanti. Kemudian jangan terburu-buru pulang, Romo Cuy masih ada ya Fer? Oh oke. Yang berulang tahun bulan Maret, silakan boleh segera maju ke depan yang berulang tahun bulan Maret. Ada? Ayo, jangan malu. Tak barengi, aku juga bulan Maret kok. Dapat hadiah. Kalau enggak nanti tak pek kabeh loh. Ayo
Yuk silakan. Ya, oke. Yang bulan Maret di sebelah kanan saya ya. Yang bulan April juga boleh silakan maju di sebelah kiri saya. Kita nanti sama-sama didoakan loh sama Romo. Ayo maju. Maret. Yang Maret di sebelah kanan, yang April di sebelah kiri. Ya. Yang baru pertama kali hadir ke persekutuan doa Bindoman. Ada? Ada. Ayo. Pak, silakan maju Pak. Dapat hadiah Pak. C Yeli. Tolong C, boleh dikasih satu-satu ya. Yang pertama kali ya, silakan. Yang pertama kali di sebelah sini ya nanti. Rupanya tim BK ini sangat gercep kantongannya sekarang luce. Lamanya Labubu ya. Kalau luce kan dari Katolik ya. Romo Cui minta tolong didoakan ya. Mereka 生日后来第一次来到这里参加。对，生日这个3月跟4月的。对。 Bahasa Mandarin gitu. Romo ini yang berulang tahun bulan Maret, bulan April. Terus sebagian umat yang di sebelah kanan itu yang pertama kali datang ke persekutuan doa ini. Mohon didoakan yang baru-baru datang ini biar setia Romo ya. Kemudian saya undang umat untuk bangkit berdiri, kita sama-sama yuk. Kemudian oh iya bulan April. Romo nanti langsung doa penutup dan doa berkat untuk semua umat ya Romo. Langsung dong. Silakan Romo. Iya. Sudah. Ya. Itu sudah diberkat ya. Belum nanti ya, nanti. Bapak Ibu kita akan doa bersama, mohon tenang ya. Ya. Mohon tenang, kita akan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Mei dan April. Maret dan April. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan sehat dan bahagia, dan semoga Tuhan kasih Roh Kudus menguatkan iman kita sehingga kita senantiasa mengikuti jejak Yesus Kristus, sehingga kita bisa jadi terang untuk orang yang lain, sehingga kita menarik orang lain untuk mendekati Yesus Kristus, sehingga Bapak Ibu di dalam hidup Anda dan jadi terang Allah untuk orang yang lain. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati, melindungi dan memimpin Bapak Ibu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Bapa di surga, pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur bahwa kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami bisa mendengar firman yang telah ditaburkan oleh Bapak Joseph Cui, Romo Joseph Lee Peng Cui, di mana dia memberikan firman yang sungguh indah supaya kita lebih menghayati Ekaristi dan tidak terlambat untuk datang ke gereja. Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin tetap melanjutkan karya-Mu dan juga berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun maupun yang pertama kali datang ke Bindoman, dan biarlah ketika kami pulang Engkau menyertai kami, melindungi kami di dalam perjalanan pulang ini hingga selamat sampai ke rumah kami masing-masing ataupun melakukan apa yang akan kami lakukan untuk sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, inilah kami semuanya berterima kasih dan bersyukur di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bila kita mendapat berkat dari Romo, ya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Jangan beranjak dulu ya Bapak Ibu, kita mau tahun foto. Yang ulang tahun foto. Ayo, siapa yang jepret ini? Rensi.
Kita mau akhiri dengan lagu penutup, silakan tim pujian. Foto dulu Romo Sampai sama yang jumpa berulang tahun. Selasa depan. Kita mau terus percaya bahwa bersama Yesus Agak berdekatan. semuanya beres kabeh. Sip. Ayo rek, rame-rame rek. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Bapak Ibu percaya, beres kabeh.